nama saya Nurul Hidayanti, NIM E20193123. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari beberapa teman-teman AKS 3 untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, yang pertama saya akan menanggapi dari Mbak Tessa Aulia Amanda yang judulnya yaitu Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dari penerimaan maupun pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal dalam Islam yaitu suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Kebijakan fiskal bukan hanya sebagai kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, tetapi lebih ke penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Keuangan publik bukan hanya sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja, tetapi sebaliknya, dan ia didasarkan pada petunjuk syara. Al-Quran tidak memberikan secara rinci tentang kebijakan fiskal, tetapi terdapat beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah dan penjelasannya. Maka dari itu, sunnah Nabi menjadi sumber penting yang kedua setelah Al-Quran. Dalam Islam, anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, tetapi penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada syariah terhadap pengaturan pendapatan publik, dan Rasulullah merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep baru di bidang ekonomi atau keuangan negara pada abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu lalu diperbelanjakan sesuai keperluan negara, dan status harta tersebut merupakan milik negara bukan milik individu. Sementara untuk tempat pengumpulan dana tersebut disebut dengan Baitul Mal atau bendahara negara. Pada sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bersumber dari kalangan muslim atau zakat, zakat fitrah, wakaf, nawajib, sedekah, dan anwal fadlah. Penerimaannya bersumber dari kalangan non-muslim seperti jizyah, kharaj, dan usur. Penerimaan dari sumber lainnya seperti ghanimah, fai, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain, dan pinjaman pemerintah baik kalangan muslim maupun non-muslim. Kemudian fungsi kebijakan adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Di dalam hal alokasi digunakan sebagai sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan kalau distribusi itu menyangkut kebijakan negara dan mengelola pengeluarannya untuk mendapatkan mekanisme ekonomi yang adil di masyarakat, dan stabilisasi untuk menciptakan perekonomian yang stabil, suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis dan menaikkan perekonomian merupakan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis. Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah untuk pengendalian anggaran yang efisien dan efektif adalah landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Berikut adalah beberapa kaidah-kaidahnya. Yang pertama yaitu menghindari masakoh atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang kedua yaitu pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah. Kemudian yang ketiga kaidah mal yatim al wajib illa bihi wa huwa wajib. Kemudian yang keempat kaidah al gyurum bil al gunmi. Kemudian kebijakan umum pemerintah belanja dalam ekonomi syariah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dalam belanja umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Kemudian yang kedua belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin, dan yang ketiga dan belanja umum yang berkaitan dengan proyek dan disepakati oleh masyarakat dan sistem pendanaannya.
Kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum, pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Berikut beberapa prinsip pembelanja negara harus didasarkan pada: yang pertama, prinsip keadilan; yang kedua, prinsip efisiensi dalam belanja rutin; yang ketiga, prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurah, hajiyah, dan kamaliyah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari video Mbak Tessa Aulia, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya akan menanggapi video dari Mbak Ani Nuzulur Rohmah. Di sini materinya tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan juga mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada perkembangannya kita mengenal pembagian ilmu ekonomi meliputi yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah, negara pada suatu masa tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Kemudian yang kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Kemudian yang ketiga ada ekonomi teori, merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori-teori. Kemudian yang keempat ada ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran hingga struktur pasar. Semuanya merupakan analisa ekonomi dalam konteks mikro. Kemudian ekonomi makro itu ekonomi yang dipelajari dalam variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mencuri perhatian para ekonom. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat harga-harga yang relatif stabil. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika negara tersebut memiliki kondisi yang surplus, berarti negara itu memiliki cadangan devisa yang besar. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan di dalam GDP, GNP. Adanya peningkatan dalam GDP berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan masyarakat per individu. GDP juga merupakan angka yang menunjukkan total produksi suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari video Mbak Ani Nuzulur Rohmah, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya akan menanggapi video dari Mbak Malika Ayumi yang membahas tentang pengangguran dan solusi ekonomi Islam. Pengangguran adalah tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengertian pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.
Kemudian pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tentang tekanan psikolog masyarakat. Untuk membedakan jenis-jenis pengangguran, ada dua cara menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada yang pertama sumber atau penyebab, dan yang kedua ciri pengangguran. Pengangguran berdasarkan sebab, yaitu ada yang pertama pengangguran normal atau friksional. Sering kali dikatakan jika dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran 2 hingga 4% dari jumlah angkatan kerja, maka perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh atau full employment. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran siklikal, pengangguran yang muncul akibat perubahan siklus perekonomian. Misalnya ekonomi yang sedang bagus, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang baru dan pengangguran pun berkurang. Sebaliknya jika perekonomian dan perusahaan merugi, maka akan terjadi PHK. Kemudian yang pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran struktural, terjadi karena keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Pengangguran struktural juga bisa terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan penurunan keahlian terjadi karena keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pengangguran musiman, pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Kemudian selanjutnya pengangguran politis. Pengangguran ini terjadi karena terbitnya regulasi baru yang secara langsung tidak mengakibatkan pengangguran. Kemudian pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran deflatoir. Pengangguran jenis ini terjadi karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Ciri-ciri pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan mengakibatkan dalam perekonomian semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Kemudian ada pengangguran terselubung, kemudian ada pengangguran musiman. Pengangguran semacam ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Kemudian dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Yang kedua, laju tingkat pertumbuhan ekonomi menurun. Kemudian yang ketiga, penerimaan dalam bentuk pajak akan berkurang. Kemudian selanjutnya GNP aktual yang dicapai lebih rendah daripada GNP potensial. Kemudian solusi mengatasi pengangguran. Ada beberapa program yang bisa dikembangkan untuk mengurangi pengangguran seperti yang disarankan oleh Bank Dunia, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fleksibilitas dan investasi kerja, kemudian meningkatkan pekerjaan secara langsung. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang muslim diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka di bawah tangan-tangan orang lain. Dengan tidak bekerja, dia juga telah menyia-nyiakan tangannya yang merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang dimanfaatkan. Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menederai kemuliaan seorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan ketidakyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Oleh karena itu, semua potensi yang ada harus dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan, dan menekuni pekerjaan. Muhammad al-Bahi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi, mengatakan bahwa ada 3 unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu yang pertama, mendayagunakan seluruh potensi yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan produksi. Yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu percaya kepada Allah bahwa Allah mampu menolak bahaya dan kesombongan yang memasuki lapangan pekerjaan. Mungkin
Itu saja yang bisa saya tanggapi dari Mbak Malika Ayumi. Kemudian yang terakhir saya akan menanggapi video dari Mbak Milatul Maufiroh tentang uang dan fungsinya dalam ekonomi makro Islam. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Kemudian secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pertukaran untuk transaksi. Yang kedua, jaga-jaga atau investasi. Dan yang ketiga, satuan hitung untuk pembayaran atau bai muajjal. Kemudian jenis-jenis uang. Yang pertama, uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai medium of exchange terdapat 3 ciri penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kelangkaan atau scarcity. Yang kedua, daya tahan atau durability. Yang ketiga, nilai tinggi. Kemudian yang kedua ada uang logam atau metallic money. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam yang pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia, emas dan perak. Kemudian yang ketiga ada uang bank atau bank money atau an-nuqud al-musyarrafiyah. Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek alat atau alat pembayaran giro lainnya. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah yang pertama, kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Kemudian yang ketiga, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Kemudian selanjutnya uang kertas, token money atau an-nuqud al-warakiyah. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Kemudian selanjutnya uang dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut kalangan ekonomi Islam bahwa uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menangkap uang. Uang diartikan dengan modal atau kapital. Uang adalah barang halayak masyarakat luas atau public good. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai flow konsep, sementara modal adalah stok konsep. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangat dilarang sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Melalui kebijakan infak dan zakat, maka terdapat beberapa keuangan yang sekaligus dapat dicapai, yaitu mendorong investasi dan produksi, yang kedua mendorong lapangan kerja baru, yang ketiga meningkatkan daya beli mayoritas banyak. Kemudian infak dan zakat bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat. Ekonomi Islam tidak mengenal konsep time value of money. Konsep nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga atau nilai uang yang bertambah. Dengan berjalannya waktu, nilai uang akan cenderung menurun karena dampak inflasi, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari video Mbak Mila, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.